alat kelaminnya dimutilasi dan ditaruh kantong plastik. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membahas tentang kasus kejahatan yang sempat menggegerkan Riau, Sumatera pada tahun 2013 hingga 2014. Di mana korbannya kebanyakan adalah bocah laki-laki. Siapakah pelaku dan bagaimana kronologi lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. 18 Juli 2014 pada siang hari, ketiga bocah bernama Daud, Mawa, dan Madeva lagi asyik memancing di sebuah parit kecil yang hanya berjarak 50 meter dari rumah mereka, beralamat di Kelurahan Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kota Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Setelah lumayan lama, tapi mereka itu belum juga dapat ikan. Hingga datanglah dua laki-laki, Muhammad Delvi dan Sopian atau Pian, menghampiri mereka. Ternyata dari ketiga bocah itu, Daud dan Madeva sudah mengenal sedikit para laki-laki itu. Nah, Delvi sama Pian ngasih saran ke tiga bocah itu. Mereka bilang, mancingnya tuh jangan di sini, kita tahu tempat yang ikannya banyak. Ayo ikut aja. Gitu kira-kira. Lalu atas bujukan itu, ketiganya pun ikut. Mereka diajak ke kolam di sekitar SMA Perawang. Jaraknya dari lokasi mancing pertama tuh sekitar 200 meter, jadi nggak terlalu jauh lah ya. Di sini, ketiga bocah itu kembali memancing. Namun sekitar 30 menit berlalu, mereka tidak juga mendapatkan ikan. Kedua laki-laki tadi lantas menawari mereka untuk dibawa ke lokasi yang lain. Dengan dalih kali ini beneran ada ikannya. Namun karena sepedanya hanya satu dan lokasinya ini cukup jauh, mereka mengajak Madeva dan Mawa buat berangkat dulu. Jadi Daud disuruh tinggal dulu sambil nyari cacing lagi yang banyak sementara nunggu jemputan. Nah, dalam perjalanan Mawa memberontak. Mawa tuh ketakutan karena laki-laki itu membawa parang. Aku nggak tahu sisi Delvi atau Pian yang bawa. Pokok salah satu lah. Nah, parangnya ini diikat di pinggang sebelah kanan. Si Mawa ini ngotot mau turun sampai akhirnya dia lompat dari motor, terus kabur dan balik ke rumah. Sekarang ini tinggal Madeva sendiri yang dibawa oleh Delvi dan Pian. Sedangkan Daud masih menunggu dan berharap akan dijemput sesuai janji. 2 jam berselang, Daud ini mulai ngerasa lapar. Sementara Delvi sama Pian masih nggak kelihatan batang hidungnya. Ya udah, akhirnya Daud memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada siang hari tersebut, rupanya merupakan kali terakhir bagi Mawa dan Daud melihat Madeva hidup. Karena setelah itu, Madeva tak pernah pulang ke rumah lagi. Waktu makin larut, sementara Madeva belum juga pulang. Orang tuanya yang khawatir kemudian melaporkan hal ini ke Polsek Tualang. Investigasi pun dilakukan. Polisi tak luput menanyai Daud dan Mawa, karena bisa dibilang mereka berdua ini saksi kuncinya ya. Serta juga beberapa orang yang bersaksi melihat Madeva dibonceng Delvi. Akhirnya mereka menjelaskan rentetan kejadian berdasarkan yang mereka alami atau yang mereka lihat. Polisi pun menetapkan Delvi dan Pian sebagai tersangka. Saat diinterogasi, kedua pelaku menceritakan kronologinya saat itu. Mereka membawa Madeva ke sebuah hutan akasia yang masih berlokasi di kecamatan yang sama, dan di sana mereka membunuh serta memutilasi bocah tersebut. Kepolisian pun mencari jasad Madeva keesokan harinya. Madeva ternyata dikubur di sekitar makam wilayah desa setempat. Ketika makamnya dibongkar, posisi Madeva tuh tinggal tulang belulang. Adapun dagingnya tuh tinggal sedikit. Ya karena tadi seperti pengakuan pelaku karena udah dimutilasi sama mereka. Tragisnya lagi, setelah rangkaian interogasi yang intens, kedua pelaku mengaku bahwa Madeva bukanlah korban mereka satu-satunya, melainkan sang bocah merupakan korban terbaru dari total 7 pembunuhan dengan kesemua korban berjenis laki-laki yang berusia antara 5 hingga 40 tahun. Dan selama ke-7 pembunuhan berlangsung, ada orang lain yang juga ikut terlibat, yang tak lain adalah istri Delvi dan juga seorang remaja. Lantas apa motif para pelaku itu? Terutama Delvi yang diduga sebagai otak dari kejahatan brutal tersebut. Sebagai orang Indonesia, kita udah nggak asing ya dengan fakta bahwa masyarakat kita masih banyak yang percaya dengan ilmu hitam, perdukunan, segala macam. Dan kenyataannya, terdapat beberapa kelompok kecil
yang ternyata mempraktikkan hal ini dengan segala ritual dan aturannya. Seperti halnya Muhammad Delfi yang ternyata tumbuh di keluarga penganut ilmu hitam. Bapaknya sendiri, Pak Basri Tanjung, merupakan seorang penjual sate dan juga dukun. Dia cukup terkenal di daerah Duri karena bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dan juga bisa mengembalikan benda yang hilang. Pokoknya sesuai request dari orang yang meminta tolong gitu ya. Nah, karena kepopulerannya itu, membuat dia makin ingin mendalami ilmu perdukunan. Lebih tepatnya tuh tapi ilmu hitam ya. Dukun tuh macem-macem gak sih? Atau semuanya pakai aliran ilmu hitam? Boleh komen ya, karena aku nggak tahu. Pokoknya si bapak ini adalah dukun dengan aliran ilmu hitam. Nah, bapaknya juga lah yang menginspirasi Delfi untuk menekuni ajaran tersebut. Pak Basri percaya pada sebuah ajaran, di mana jika dia mempraktikkan ritualnya, dipercaya sang pelaku akan mempunyai ilmu kekebalan, misal dibacok nggak mempan dan lain-lain, terus bisa tembus pandang atau hilang, dan juga kuat diranjang. Nah, apa itu ritualnya? Satu-satunya cara agar manusia bisa mencapai bakat seperti itu adalah dengan meminum darah segar dari alat kelamin yang dipotong-potong milik setidaknya 9 laki-laki dengan ala reproduksi yang sehat, diutamakan anak-anak. Di tahun 2013, Delfi menikah dengan seorang wanita bernama Dita Desmalasari yang nanti akan ikut membantunya melakukan pembunuhan. Oh ya, BTW pada tahun ini tuh Pak Basri sudah meninggal ya. Di tahun 2013 itu juga, Delfi meneguhkan hati, ingin menyelesaikan ajaran yang diperintahkan oleh sang ayah semasa hidup. Akhirnya dari sinilah akar di mana dia memutuskan untuk memulai serangkaian pembunuhan untuk menyelesaikan proses ritual yang berujung dengan meninggalnya 7 korban. Kegilaan Delfi dari awal hingga akhir dia ungkapkan pada polisi saat dirinya tertangkap atas kasus Madeva. Dan berikut daftar seluruh korban. Korban pertama, Fabrian Della. Kejadian pembunuhan 10 Januari 2013. Pembunuhan ini dilakukan oleh Delfi seorang. Pada 10 Januari 2013, dia pergi ke Kampung Baru Desa Rengau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Di sana, dia menculik seorang bocah yang lagi main sendirian bernama Fabian, kemudian membawanya ke tempat sepi. Setelah itu dia membunuhnya sebelum akhirnya memotong alat kelamin anak tersebut. Sementara itu, setelah ditelusuri, polisi hanya bisa menemukan sendal, celana dalam, dan jaket korban, sementara tubuhnya masih belum diketahui. Korban kedua, Aci, kejadian pembunuhan pada Juli 2013. Aci yang berasal dari Kabupaten Bengkalis merupakan korban pertama Delfi yang dilakukan bersama istrinya. Kebetulan Aci adalah penyandang disabilitas dan merupakan korban dewasa satu-satunya. Jasadnya kemudian ditemukan pada Agustus 2014. Korban ketiga, Muhammad Hamdi, kejadian pembunuhan pada 2 Agustus 2013. Pembunuhan ini juga Delfi lakukan bersama istrinya. Jasad atau tengkorak sang bocah nantinya ditemukan di Jalan Stadium Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Kronologinya, saat itu Delfi menawari Hamdi untuk mengantarnya ke kolam di mana dia bisa mancing dan renang. Setelah terbujuk dengan rayuannya, anak tersebut dibawa ke hutan terdekat, lalu dibunuh, dan alat kelaminnya dimutilasi. Korban keempat, Randy Hidayat, dibunuh pada 14 Agustus 2013. Waktu menunjukkan setengah 7 petang ketika Randy menaiki motor Delfi yaitu Honda Revo dan dibawa pulang ke rumah Delfi. Pas istrinya nanya itu bocah siapa, Randy menjawab bahwa bocah itu adalah anak dari temannya. Beberapa saat kemudian, mereka kemudian pergi ke toko terdekat. Dengan iming-iming, Randy akan dibelikan mainan di toko tersebut. Nah, di sana Delfi membeli 1 box cutter dan juga beberapa botol air mineral. Kemudian ketiganya pergi menuju kuburan terdekat dengan alasan ke si bocah bahwa mereka mau nyekar dulu. Sampai tuh kan di kuburan yang sepi, dan di sanalah mereka mengeksekusi Randy. Sama seperti korban sebelumnya, Randy dibunuh, kemudian dimutilasi alat kelaminnya. Jenazah Randy dikuburkan di bawah rerumputan liar, sementara cutter yang digunakan dibuang ke semak-semak terdekat. Dan kedua orang tersebut pulang membawa alat kelamin sang korban. Saat kepolisian mendatangi TKP pada 17 Agustus 2014, jenazah Randy sudah tinggal tulang belulang.
Sama seperti kasus Hamdi, Akbar ditawarin buat diantar ke tempat di mana dia bisa renang dan juga mancing. Pada saat ini, Delvi sama Dita sudah cerai ya. Gak kuat tuh si Dita nurutin kejahatan suaminya. Dan dia ngaku selama ini mau diajakin buat mengeksekusi para korban karena Delvi memaksanya. Jadi kali ini Delvi beraksi sendirian. Mayat korban yang sudah tinggal tengkorak kemudian ditemukan pada 7 Agustus bareng sama tubuh korban sebelumnya. Korban ke-6, Marje Van Gea, kejadian pembunuhan pada 30 Juni 2014. Sehari sebelum pembunuhan Gea, Delvi lagi nongkrong sama temennya, yaitu Pian. Dan di sini, dia ngebujuk Pian buat mau ngebantuin dia melancarkan aksi kejahatannya. Nah, si Pian akhirnya mau setelah diiming-imingi imbalan sebesar 500.000. Udah tuh, deal kan? Mereka lalu janjian buat ketemu keesokan harinya di sebuah kolam bekas tambang terdekat yang sering digunain buat anak-anak sekitar renang. Sampailah mereka ke tempat janjian. Mereka lihat ada 4 bocah lagi main. Singkat cerita, si Gea yang ada di antara para bocah itu berhasil pelaku bawa pergi dari teman-temannya karena diiming-imingi mau dibeliin jajan. Diantarlah dia ke toko sama kedua pelaku naik motornya si Delvi Honda Revo. Di sana, Pian membeli 1 box cutter, lalu mereka mengajak korban ke kebun minyak putih terdekat dan di sana sang korban dibunuh, alat kelaminnya dimutilasi dan ditaruh kantong plastik, lalu korban dikubur di bawah tumpukan daun kering. Tubuhnya akhirnya berhasil ditemukan dan otopsi selesai pada 23 Juli 2014. Korban ke-7 sekaligus yang terakhir karena Delvi CS sudah tertangkap, yaitu Femasili Madeva. Dan kronologinya ini seperti yang udah aku ceritain di awal. Awal mulanya, Delvi tuh inget sama kata-kata almarhum ayahnya dan pengen segera nyelesain ritual. Dia lihat tuh ketiga bocah, Madeva, Daud, sama Mawa lagi mancing. Dia ngebatin, pas nih, kalau sampai ngedapetin 3 anak itu, otomatis target korban yang dibutuhin udah tercapai. Kan yang dibutuhin total minimal 9 alat kelamin laki-laki yang sehat. Pergilah dia manggil Pian buat minta bantuan. Setuju aja sih Pian, pokok yang dipikirin asal dapet duit. Dan ini part yang juga nggak kalah gila lagi. Tubuhnya kemudian dimutilasi hingga beberapa bagian. Dan mereka menempatkan masing-masing daging tersebut ke dalam total 7 kantung plastik. Jadi selain Delvi mengambil alat kelamin korban buat ritual, korbannya juga dimutilasi. Kemudian dagingnya mereka jual ke rumah makan sekitar dengan dalih bahwa daging itu adalah daging sapi. Inilah alasan kenapa Madeva ketika ditemukan tinggal tulang belulang. Pada 12 Februari 2015, sidang putusan pengadilan ketiga tersangka berlangsung pada pukul 10 hingga 3 sore di Pengadilan Negeri Siak. Polres Siak bahkan menurunkan 80 personil kepolisian untuk mengawal sidang. Ruang sidang didesaki pengunjung termasuk keluarga korban, sementara keluarga para pelaku tidak nampak hadir. Majelis hakim akhirnya memutuskan vonis hukuman mati pada ketiga pelaku. Selain ketiga terdakwa, sebenarnya ada orang keempat, yaitu DP, yang ikut terseret kasus ini karena dia menyaksikan para pelaku memutilasi korban. Dan itu tadi kasus yang sangat ngeri serta terjadi di negeri sendiri. Para keluarga korban merasa sangat terpukul ya yang jelas. Mengetahui anaknya yang cuma pamit buat main, ternyata malah berakhir menjadi korban kejahatan pelaku yang sangat biadab. Untungnya orang tua si Madeva tuh gercep ya. Langsung ngelaporin anaknya, terus polisi juga langsung menindak kasus ini. Sebenarnya kuncinya itu karena ada saksi yang melihat si Madeva pergi sama pelaku sebelum dia dinyatakan hilang. Beda sama korban-korbannya sebelumnya yang gak pada tahu siapa kira-kira pelakunya. Mungkin yang bisa dijadikan pelajaran khususnya bagi orang tua untuk makin mengawasi para anak-anak. Dan mungkin harus dikasih tahu ya, kalau ada orang yang gak dikenal ataupun orang yang gak deket-deket banget ngiming-ngimingi sesuatu, jangan gampang mau. Karena realitanya, kejahatan itu bisa terjadi dimanapun. Bahkan di lingkungan tempat kita tinggal yang kita kira aman. Dan para pelaku bisa aja orang-orang di sekitar kita. Kok jadi creepy sih?
Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan buat yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang. Serta silahkan nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Nantikan cerita selanjutnya dan sampai jumpa.